Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 9 Kota Surakarta dengan fasilitator Ibu Made Astiti dan juga pengajar praktek Bapak Muhammad Setio Nugroho dan juga Ibu Ugi Sugiyarti SPD MPD. Kami pada kesempatan ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Dari saya, Yohanes Kristianto Widi Nugroho, dan juga Wiwi Haryanti dari SLBD 1 YPAC. Eksantoso dari SMK Negeri 5 Surakarta. Rusmi Dian Cesaria dari SMK Negeri 3 Surakarta. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Widi. Selamat siang Bu Wiwi. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu Wiwi. Nggih. Jadi hari ini nggih Pak Widi, kita akan sedikit berbincang terkait proses coaching yang akan Bapak lakukan. Sebagai observer, saya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Bapak. Ya, silakan Bu Wiwi. Yeah. Jadi sebelum melakukan pengamatan proses coaching Pak Widi nanti nggih, saya ada rubrik Pak penilaian. Jadi nanti saya mengamati, kemudian juga berdasarkan menilai rubrik itu, adapun rubriknya nggih dalam proses coaching nanti akan sesuai dengan alur tirta. Kemudian selanjutnya bagaimana Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Dan terakhir saya akan mengamati bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Widi. Baik, silakan Bu Wiwi. Yeah. Nah, selain itu juga nih Pak, nanti terkait prinsip coaching, yaitu pertama kemitraan, kedua kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi, nggih. Iya, Bu Wiwi. Saya ada sedikit pertanyaan Pak Widi. Iya, silakan. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Widi kembangkan saat melaksanakan coaching nanti? Baik Bu Wi, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti terkait kompetensi kehadiran penuh dan juga pertanyaan berbobot serta bagaimana untuk mendengarkan aktif Bu Wiwi. Oke, baik Pak Widi ya. Jadi ada 3 kompetensi yang telah Bapak Widi sebutkan tadi nggih. Terus kira-kira lebih spesifik kompetensi yang Pak Widi ingin kembangkan nanti yang mana Pak? Terkait dengan 3 kompetensi yang telah saya sebutkan tadi, nanti saya akan memilih 2 kompetensi yang akan saya spesifikkan, yaitu mendengarkan aktif dan juga terkait dengan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Wi. Terima kasih Pak Widi. Terakhir pertanyaan dari saya. Indikator seperti apa yang Bapak harapkan? Terkait dengan indikator yang saya harapkan adalah saya mengharapkan agar coach dapat mengeksplor ide-ide atau gagasan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi coach sendiri. Sehingga semua ide dan solusi masalah itu berasal dari coachnya sendiri. Seperti itu Bu Wiwi. Baik Pak Widi. Jadi di ujung sesi itu tadi ya. Jadi saya nanti juga akan mengamati proses coaching dari Pak Widi tapi nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali, kemudian membahas bagaimana nanti percakapan pasca observasi ngaten nggih Pak Widi nggih. Iya, siap Bu Wi nggih. Monggo silahkan Pak Widi langsung melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga berjalan dengan baik nggih Pak Widi nggih. Iya, terima kasih Bu Wi dan mohon doanya ya. Sami-sami Pak Widi. Monggo. Selamat pagi Bu Rusmi. Pagi Pak Widi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Widi. Alhamdulillah sehat ya Bu. Apakah di saat ini Bu Rusmi ada jam mengajar atau tidak? Kebetulan tidak Pak Widi. Oh, tidak. Hari ini saya tunggu. Bisakah saya bicara sebentar? Nggih, boleh Pak Widi, silakan. Bu Rusmi, kebetulan kan kita bersama-sama ingin
meningkatkan pembelajaran di sekolah kita dan juga memajukan sekolah. Bu Rusmi, kalau boleh saya mendengarkan cerita dari Bu Rusmi, bagaimana menurut Bu Rusmi keadaan sekolah kita dan bagaimana yang Bu Rusmi rasakan di pembelajaran yang Bu Rusmi ajarkan. Oke. Kebetulan saya mengajar akuntansi ya Bapak ya, dan kebetulan untuk semester ini itu ada untuk materi terkait CP-nya itu terkait pembelajaran untuk menggunakan aplikasi Spreadsheet. Nah, kemarin itu saya sempat melakukan kegiatan pembelajaran itu Pak. Nah, itu saya bikin berkelompok Pak. Yang menentukan kelompok itu saya gitu. Jadi saya buat di satu kelas itu kan 36 anak, saya bikin 12 kelompok. Di satu kelompok itu ada 3 orang. Seperti itu Pak. Gitu. Oh, jadi Karena untuk menggunakan aplikasi yang sama, mungkin biar bisa belajar bareng gitu biar Pak. belajar bareng. Oke. Dan itu berjalan dengan baik, Bu Rusmi? Alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik Pak. Cuman ada beberapa masalah. Ya. Karena menggunakan spreadsheet, itu kan spreadsheetnya itu, jadi saya menggunakan Google Sheet Pak. Oh ya, pakai Google Sheet Iya, ya. pakai Google Sheet itu kan menggunakan HP masing-masing anak. Nah, terkendalanya itu kemarin sinyal Pak pertama. Oh iya. Sinyal itu kadang kuotanya anak habis, mau pakai wifi-nya juga down, jadi nggak bisa gitu. Oh gitu. Jadi cuman bisa dalam satu kelompok itu satu anak toh gitu. Itu pertama. Terus kemudian karena di satu kelompok itu ada 3 orang, ada satu anak di setiap kelompok itu ada satu dua anak itu dia nggak mau ikut mengerjakan gitu loh Pak, karena mungkin merasa alah satu anak aja sudah bisa diselesaikan gitu, jadi kayak nggak ikut serta dalam melakukan Di kelompoknya ya? iya diskusi kelompoknya Peran di itu. kelompok ya? Iya. Oh gitu. Tuh kemarin. Oke, ada lagi Bu Rusmi mungkin? Udah hanya itu yang mungkin Pak permasalahan terkait dengan teknologi Gadget teknologi tadi ya, gadget aja. sinyal dan kendala Oke. gadgetnya ya. Sama anak Dan yang juga kurang peranannya di iya, kelompok kurang aktif ya Bu itu Rusmi. Pak. Oke, jadi tujuan kita bertemu hari ini semoga kita bersama-sama semoga bisa menjadikan pembelajaran anak yang aktif sehingga kita bisa menuntut anak sesuai dengan kodratnya. Oke. Tadi kalau saya mendengar dari cerita Bu Rusmi, Iya. saya mendengar bahwa ada masalah terkait dengan kendala penggunaan gadget yang terbatas Oke. dan juga kendala terkait dengan jaringan Oke. dan juga peran anak di kelompok yang kurang begitu Oke. aktif dan juga belum terlibat semua di Oke. kelompok. Iya. Menurut Bu Rusmi, Iya. sebaiknya seperti apa? Dan juga mungkin ada ide-ide atau gagasan yang mungkin untuk mengatasi kendala-kendala atau masalah ini ada Bu Rusmi mungkin yang dapat disampaikan. Iya, mungkin untuk pembelajaran selanjutnya nanti Bapak, karena saya inginnya juga tetap berkelompok, jadi biar mereka bisa saling berkolaborasi dengan anak, mungkin nanti saya tetap melakukan pendataan awal dulu, pemetaan awal Bapak. Oh ya. Mungkin saya kelompokkan berdasarkan minat atau kesukaan yang sama, saya kelompokkan, kemudian atau berdasarkan gaya belajar atau bagaimana, kemudian saya kelompokkan juga mungkin dengan anak-anak yang mungkin fasilitasnya lengkap, ada kuota, ada yang tidak, jadi di satu kelompok itu bisa jalan bareng-bareng seperti itu Bapak nantinya. Ada lagi Bu Rusmi? Mungkin itu sih Pak nanti rencananya. Okay. Oh iya, Dari berarti pembentukan kelompok di awal Pak mungkin saya. Oke. Kalau saya perhatikan tadi dari Bu Rusmi adalah terkait dengan berarti di awal kita melakukan pemetaan diagnostik anak nggih. Bagaimana untuk minat kesukaan anak seperti apa, gaya belajarnya bagaimana dan juga termasuk sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga kelompoknya nanti mungkin bisa lebih sesuai dengan harapan seperti itu. Oke Bu Rusmi, terima kasih. Jadi dari masalah dan juga kita ada rencana aksi, kemungkinan dari menurut Bu Rusmi sendiri kalau nanti bisa melakukan pemetaan diagnostik terkait dengan minat, gaya maupun sarana prasarana, kemungkinan keberhasilannya berapa persen Bu Rusmi? Kemungkinan keberhasilannya mungkin 80% Pak. Oh, 80%. Nanti yang 20% saya dukung dengan keterlibatan saya dalam mendampingi siswa dalam berkelompok. Dalam pemantauan ya Bu Rusmi? Iya, betul. Iya. Karena kalau tidak dipantau mungkin nanti juga sama saja sih sepertinya anak Pak. Mungkin tidak ikut serta lagi dalam kelompoknya seperti itu, nggih. Saya rasa seperti itu. Bu Rusmi, dan juga untuk
terkait dengan pemetaan diagnostik ini, kapan Bu Rusmi bisa lakukan terhadap peserta didik kita? Mungkin nanti di awal sebelum pembelajaran Bapak, atau mungkin bisa jadi saya menggunakan kalau untuk gaya belajar atau kesukaan kan saya bisa ngirim beberapa pertanyaan di Iya. WA group. Nanti sebelum pembelajaran saya sudah ready kelompok-kelompoknya Iya. seperti itu. Mungkin ada capaian waktu, targetnya mungkin sebulan, 2 bulan, atau di awal semester 2 besok atau bagaimana? Mungkin saya rencanakan di semester 2 besok. Oh Bapak. ya, jadi rencana di semester 2 besok semoga bisa tercapai ya Bu Oke. Rusmi. Oke. Seperti itu. Terima kasih Bu Rusmi atas kita ngobrol-ngobrol seperti ini, dan tadi ada masalah yang disampaikan dengan harapan anak kita semakin aktif di pembelajaran, dan juga ada kendala-kendala tadi Bu Rusmi juga menemukan beberapa mungkin langkah ke depan agar pembelajaran bisa aktif kembali, dan juga mohon nanti apa yang Bu Rusmi bisa sudah rencanakan terkait dengan pembelajaran dan juga pemetaan diagnostik yang akan dilaksanakan di awal semester 2 besok bisa berjalan dengan baik. Oke. Itu Bu Rusmi. Oke. Selamat siang Pak Widi, apa kabarnya? Selamat siang Bu Wiwi, kabarnya baik Bu Wiwi. Alhamdulillah. Tadi Bapak sudah melaksanakan coaching dan berjalan dengan lancar nih. Iya Bu Wiwi. Iya. Pak Widi, kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Iya. Jadi pertanyaan yang pertama, kira-kira Bapak menilai performa terkait dengan kompetensi coaching setelah melaksanakan proses coaching bagaimana? Kalau tadi coaching yang saya lakukan, saya merasa puas atau bisa berjalan dengan baik karena saya telah melaksanakan coaching dengan alur tirta Bu Wiwi. Jadi dari mulai saya menentukan tujuan dari coachingnya, kemudian coach sendiri juga bisa mengidentifikasi masalah dari yang dihadapi oleh coach, kemudian coach juga bisa merencanakan rencana aksi terkait dengan masalah yang dihadapi, dan sampai akhirnya coach bisa melaksanakan nanti rencana aksinya dengan tanggung jawab. Seperti itu Bu Wiwi. Nggih, baik Pak Widi, sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta nggih. Nggih Bu. Nah, bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya tentang pelaksanaan coaching yang telah Bapak lakukan? Silahkan Bu Wiwi, terima Nggih. kasih Bu Wiwi. Nggih. Jadi dari hasil pengamatan saya nggih Pak Widi nggih, proses coaching Pak Widi sudah berjalan dengan lancar nggih. Kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan, dan Bapak juga sudah mendengarkan coach seperti tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak Widi sampaikan. Dan di sini saya juga melihat Pak Widi sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Kemudian menurut pengamatan saya juga coaching yang sudah Pak Widi lakukan tadi sudah berjalan baik. Ya, terima kasih Bu Wiwi atas apresiasinya. Nah, sekarang setelah mendengar hasil ya dari pengamatan saya tadi tentang proses coaching, kira-kira apa yang akan Pak Widi laksanakan? Terkait dengan proses coaching yang telah saya laksanakan, semua dapat berjalan dengan baik, tapi saya menyadari bahwa tetap ada kekurangan dari saya. Karena proses coaching ini memang saya menyadari perlu banyak latihan. Mungkin saya akan melatih terkait dengan proses coaching yang saya lakukan, terkait bagaimana menanyakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa sampai ke coach, sehingga coach bisa menyampaikan tujuan dan juga menyampaikan identifikasi masalah, rencana aksi, bahkan sampai tanggung jawab. Jadi mungkin ke depan saya akan lebih sering untuk melakukan latihan terkait dengan proses coaching yang akan saya lakukan ke depannya. Seperti itu Bu Wiwi. Iya, baik Pak Widi nggih, untuk yang telah Bapak lakukan tadi kira-kira rencana tindak lanjutnya Pak seperti apa Pak? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan tentu saja saya terus berlatih melakukan proses coaching ini, kemudian agar saya terbiasa untuk menggali, membuat pertanyaan pemantik, sehingga saya bisa mengeksplor ide-ide dari coach, gagasan-gagasan dari coach terkait dengan masalah yang dihadapi,
sampai dengan menemukan rencana aksi solusi dari masalah dari Koji tersebut. Kemudian saya juga bisa menanyakan pertanyaan berbobot sehingga Koji terpancing untuk mengeksplor lebih lanjut dari masalah sampai menemukan rencana aksinya. Seperti itu Bu Wiwi. Nggih, luar biasa sekali ya yang telah dilakukan Pak Widi nggih Iya. terkait juga dengan tindak lanjut. Terima kasih juga nggih Pak Widi Iya. sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang hari ini nggih. Iya. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan Iya. dan mungkin kita bisa berjumpa lain waktu ya Pak ya kapan-kapan untuk berbincang-bincang lagi. Ngaten Pak Widi. Iya, Terima terima kasih Bu kasih. Wiwi. Nggih. Nggih.